Selamat pagi semuanya, ibu-ibu hebat PWK Immanuel Wonosobo. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Tata dari DKJ Wonosobo. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita awali pertemuan kita dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami semua diberi keselamatan, diberi kesehatan, diberi kecukupan, diberi sukacita. Itu semua adalah berkat penyertaan Tuhan dan kami terima dengan penuh pengucapan syukur. Saat ini Bapak, kami menyediakan hati kami, waktu kami, tenaga kami, telinga kami untuk bersama belajar dan mendengar firman Tuhan. Tuhan sendiri yang hadir di setiap kami, menyapa kami sehingga kami bisa menyaksikan renungan, belajar bersama dengan baik, bisa menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, firman yang telah menjadi daging, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini kita akan bersama belajar dari Markus. Mari ibu-ibu bisa persiapkan Alkitabnya dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. LAI memberi judul Angin Ribut Diredakan. Saya bacakan ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah, ibu-ibu hebat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita pasti akan bertemu dengan kesulitan. Perikop kita hari ini menceritakan kesulitan para murid dan reaksi mereka menghadapi kesulitan tersebut. Saat badai taufan datang dan ombak masuk perahu, mereka menjadi panik. Padahal mereka adalah nelayan yang terbiasa menghadapi badai. Tapi ternyata mereka tidak dapat menguasai diri. Mereka terlihat tidak tenang, panik, dan penuh dengan ketakutan. Karena dikuasai oleh kepanikan dan ketakutan, mereka bahkan sampai berburuk sangka terhadap Yesus dengan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Di ayat yang ke-38. Sikap para murid ini seringkali sama seperti sikap kita saat berhadapan dengan kesulitan. Kadang kita berpikir sempit, tidak tenang, berburuk sangka, bertutur buruk, dan banyak hal buruk lain yang kita lakukan saat kita berhadapan dengan kesulitan. Bukti jika kita tidak bisa menyelaraskan diri dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Nah, hal ini bertolak belakang dengan sikap Yesus. Yesus tetap tidur dengan tenang. Yesus merespon sikap para murid juga dengan tenang. Yesus bangun dan meredakan badai. Setelah itu Dia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ibu-ibu hebat yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ketakutan dan kepanikan
membuat para murid tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa bertindak dengan benar. Salah satunya adalah membuat mereka lupa kalau di tengah mereka ada Yesus yang berkuasa atas langit juga laut. Kisah para murid ini membuat saya teringat dengan telur, dengan pisang, juga dengan kopi, dan reaksi mereka terhadap tekanan dari air panas. Nah, yang pertama ada pisang. Saat pisang ini terus-menerus terkena air panas, apa yang pisang ini lakukan? Dia nggak melawan. Biasanya kalau terkena air panas dia menjadi lembek. Kita kenal dengan pisang godok gitu ya. Saat terus-menerus kena air panas, reaksinya lama-lama hancur. Nah, yang kedua ada juga telur. Berbeda dengan pisang. Telur saat kena air panas reaksinya bukan lembek, tapi mengeraskan diri. Jadi keras, jadi berat. Jika terus-menerus terkena air panas, tertekan oleh air panas, lama-lama dia pecah, retak karena terus mengeraskan diri. Nah, berbeda lagi dengan kopi. Kalau pisang tadi saat kena air panas reaksinya lembek, nggak ada perlawanan. Berbeda dengan telur, dia melawan tuh sampai retak. Nah, kalau kopi saat terkena tekanan dari air panas, dia menjadi matang, menjadi harum. Sampai nggak cuma saya yang ngerasa harumnya, tapi orang-orang di sekeliling saya juga bisa menikmati harumnya. Nah, karena itu ibu-ibu, melalui bacaan hari ini kita diingatkan dan diajak untuk bersikap tenang dan tidak reaktif dalam kesulitan. Jadi mari kita terus berpikir baik, bertutur baik, bersikap baik, menyelaraskan diri bahkan di tengah situasi yang mungkin terasa sulit. Seperti kopi yang harum, mari kita juga menjadi wanita yang harum, wanita Kristen yang harum bahkan dalam situasi yang terasa sulit. Dan selalu ingat, kita punya Yesus yang bisa menenangkan badai. Kita juga punya Yesus yang bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Dia yang berkuasa atas langit, dia yang berkuasa atas laut, dia yang berkuasa atas hidup kita. Jadi jangan takut dan terus berpengharapan, dan jangan lupa ngopi. Nah, sekian renungan kita pada kesempatan hari ini, dan mari kita menutup renungan hari ini dengan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat-berkat Tuhan pada setiap kami setiap hari. Terima kasih atas setiap pertolongan-Mu. Terima kasih atas semua hal-hal baik dalam hidup kami, dari dulu hingga hari ini, hingga hari-hari ke depan. Bantu kami Tuhan untuk bisa terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih ya untuk terus berpengharapan, untuk terus bertutur baik, untuk terus berpikir baik. Sampai jumpa di bulan depan di renungan PWK Immanuel Wonosobo yang selanjutnya. Terus menjadi harum, Gusti berkahi. Dadah.